Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita semua diizinkan untuk berkumpul dalam acara kajian atau webinar mental health tanpa adanya halangan. Dan juga salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pemahaman kepada kita semua dan membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga sekarang kita bisa berada dalam agama yang benar. Alhamdulillah kita semua masih dipertemukan kembali dalam kajian Empower Yourself yang ke-12. Sebelumnya kajian Empower Yourself ini adalah kajian yang sedang diselenggarakan oleh beberapa mahasiswi Podia Institute yang sedang menjalankan kuliah kerja nyatanya secara online. Dan insya Allah ini adalah kajian ke-12, kajian yang terakhir. Tapi insya Allah jika ada kesempatan lagi, insya Allah nanti akan berlanjut. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan keimanan kita semua di tengah arus modernitas saat ini. Terus juga semoga kegiatan kajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dari dimulainya acara sampai akhir nanti. Dan juga dengan adanya kajian ini, terutama dengan tema mental health yang sekarang sedang ramai yang diperbincangkan oleh para remaja khususnya, semoga dapat memberikan pemahaman kepada kita semua dan menjadi wawasan baru untuk kita semuanya. Saya selaku pembawa acara izin untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, kedua ada perkenalan pemateri, yang ketiga ada acara inti yang akan disampaikan oleh insya Allah dengan Kak Satwika Paramanandini. Dan yang keempat ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir ada giveaway. Nah, langsung saja ke acara selanjutnya. Sebelumnya, Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua. Pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Satwika Paramanandini. Beliau merupakan seorang psikolog ya, psikolog eh, pendidikan dan keluarga. Insya Allah beliau akan memberikan pemahaman atau wawasan kepada kita semuanya tentang mental health pada malam hari ini. Pendidikan beliau pernah belajar di Magister Psikolog Profesi. Selain itu di Universitas Persada Indonesia dan juga sarjana psikolog di Universitas Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Nah, eh, itu perkenalan singkatnya terhadap pemateri kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti perkenalan lebih lengkapnya akan ada di sesi dengan Kak Satwikanya ya nanti. Selanjutnya, setelah perkenalan pemateri langsung saja karena waktu sudah berjalan sampai setengah 9. Afwan sebelumnya tadi eh, agak terlambat sedikit karena ada sedikit kendala. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada para teman-teman semuanya. Jadinya kajiannya terhambat sedikit beberapa menit.
tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita ke acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kak Satwika Paramanandini. Kepada Kak Satwika Paramanandini, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadholi, Kak. Makasih banyak Kak, jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara anak kedengeran? Kedengar, Kak? Kedengeran ya. Kalau Ya. misalkan tiba-tiba hilang atau kerasa-kerasa mohon langsung tegur aja, Kak, langsung dicolek aja, takutnya nggak ini nggak kedengeran. Tuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian semua yang semoga senantiasa Allah jaga dan berkahi. Masya Allah, barakallahu fikum karena sudah mau meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar di malam-malam akhir pekan ini. Semoga Allah balas pahala yang berlipat ganda dan juga jadikan ilmu yang kita sama-sama pelajari ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, terutama yang berbicara terutama dan untuk ya teman-teman sekalian serta orang-orang terdekat kita semua. Gitu ya. Saya izin share screen dulu ya, sebentar. Apa sudah muncul layarnya? Sudah Slide-nya udah muncul muncul, belum? Kak. Udah ya, oke. Oke, nanti sebentar. Oke, kalau udah muncul, ya langsung aja kita mulai ya. Semoga on time ya, apa? Karena ternyata agak panjang materinya. Tapi insya Allah semoga bisa disampaikan dengan jelas dan dalam waktu yang apa ya, sesuai ya dengan ini dengan jadwal. Oke, insya Allah malam ini kita akan membahas 3 sub poin. Yang pertama, kenapa sih harus bahas atau ngomongin kesehatan mental gitu ya? Sekarang apalagi seperti di zaman sekarang kan lagi uh, hype banget ya, nggak bisa nama. Lagi hype banget nih soal kesehatan mental gitu. Emang emang kenapa sih kesehatan mental tuh jadi banyak banget banyak banget disampai apa dibahas sama di berbagai eh, apa namanya di berbagai media, di berbagai konteks dan situasi gitu ya. Terus kenapa salah, maaf. Yang poin keduanya mental illness dan diagnosisnya seperti judulnya ya. Lalu yang ketiga gimana cara menjaga kesehatan mental gitu. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf juga karena ini lagi sambil pegang bayi dan ada anak juga. Kalau misalkan tiba-tiba ada iklan, mohon dimaklumi ya, mohon perkenannya. Tuh. Tapi udah tidur, cuman semoga semoga uh, tetap bisa kondusif. Oke, kita langsung masuk dulu ke yang sub masalah bukan sub bahasan yang pertama yaitu pentingnya kesehatan mental. Nah, emang sehat mental tuh kayak apa sih? Apakah sehat mental itu sama dengan tidak punya diagnosis kelainan mental atau mental illness tertentu? Misalkan kita nggak depresi, nggak cemas, nggak punya gangguan kecemasan, nggak punya skizofrenia, apakah berarti kita otomatis sehat mental gitu kan ya pertanyaannya. Kan kadang-kadang seperti itu juga dalam hal kesehatan fisik ya. Kita sehat, apakah jika kita tidak sakit berarti kita otomatis sehat? Kayak gitu pertanyaannya ya. Nah, menurut WHO, yang mana sekarang pengertian kesehatan mental ini jadi banyak dijadikan ini ya rujukan. Kesehatan mental atau mental health itu state of mental well-being that enables people to cope with stresses of life, realize abilities, learn well and work well, and contribute to community. Jadi, uh, singkatnya, gampangnya, kesehatan mental itu adalah kondisi mental yang menjadi modal kita, manusia, untuk bisa menghadapi tekanan hidup, mengembangkan potensi diri, belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada lingkungannya. Jadi ketika seseorang itu sehat mentalnya, optimal gitu ya, mentalnya adalah orang yang bisa melakukan 4 hal ini, gitu. Gitu. Jadi ketika seseorang itu nggak punya gangguan tertentu, tapi misalkan dia
gampang stres, terus cuman go with the flow tanpa mengembangkan potensi dirinya secara maksimal misalnya. Terus nggak bisa belajar atau bekerja dengan optimal karena misalnya em, mudah bertengkar gitu ya dengan pihak-pihak yang ia terlibat sehari-hari, nggak bisa membina relasi sosial, terus juga uh, jadi sampah masyarakat gitu ya istilahnya kalau kita sering dengar. Berarti itu bisa dibilang dia kurang sehat mental juga sebenarnya karena itu tadi sehat mental itu nggak cuman sekadar dia nggak depresi, nggak cemas atau nggak skizofrenia atau nggak bipolar gitu ya, tapi juga bisa menghadapi empat hal, bisa melaksanakan empat hal ini gitu. Nah, terus emang mental illness sendiri itu apa sih gitu ya? Tadi kan kontinum yang kalau kalau kita ngomongin kontinum itu ini yang paling kanan ya, di ujung sebelah kanan itu ketika seseorang uh, punya kondisi mental yang baik di bila garisnya berbentuk horizontal, yang paling baik itu tentu yang paling ujung kanan gitu kan ya. Nah, tapi kalau di ujung kirinya sendiri tuh uh, kan mental illness ya. Nah, itu tuh kayak apa sih? Apa namanya? Uh, apa yang dimaksud dengan mental illness sih? Nah, menurut Kemenkes, terus juga WHO dan juga beberapa rujukan-rujukan referensi lainnya ya, mental illness atau disebut juga mental health disorder itu adalah gangguan yang signifikan pada kejiwaan atau psikis seseorang sehingga mempengaruhi kognisi, pikiran, emosi, dan perilaku, serta biasanya berhubungan dengan terganggunya keberfungsian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tuh udah benar-benar mengganggu, kata kuncinya di kalimat yang kedua ya, mengganggu keberfungsian sehari-hari gitu. Jadi seorang itu bisa aja nggak punya mental illness tadi kan ya, yang empat empat ini. Bisa aja dia nggak bisa melakukan ini dengan optimal, tapi dia nggak sampai keberfungsiannya nggak sampai terganggu gitu. Dia masih bisa makan, dia masih bisa kerja, dia masih bisa apa namanya, hmm, dia melakukan kegiatan sehari-hari meskipun misalkan mungkin tadi ya nggak bisa membina relasi gitu jadi mungkin kesepian nggak punya teman gitu tapi masih bisa kerja mah masih masih oke lah misalnya mas karena mungkin pekerjaannya soliter ya tipikal yang sendiri yang bukan harus membina hubungan nggak harus berinteraksi dengan banyak orang jadinya ya dia masih bisa aja gitu melakukan apa namanya melakukan ya menjalani hidupnya masih tapi ketika orang punya mental illness itu biasanya keberfungsiannya udah benar-benar terganggu dia ya susah lah mungkin masalah dengan makannya dengan pekerjaannya dengan keluarganya udah benar-benar itu tadi ya kata kuncinya adalah mengganggu keberfungsiannya gitu. Nah untuk bisa menentukan seseorang itu punya mental illness atau mental disorder atau tidak, biasanya digunakan kami di ranah kesehatan mental punya eh, panduan diagnosis ya, yang mana ini yang biasanya kok digunakan kalau sama orang-orang psikologi, kalau eh, dokter jiwa, psikiater mungkin ada pakai yang lain, ada lagi yang lain, tapi kurang lebih sih sama aja gitu ya. Jadi untuk bisa menentukan seseorang itu eh, punya mental illness atau enggak, itu ada panduannya dan dia adalah tebalnya sekitar 992 halaman. Maka dengan setebal itu ya, kita bisa tebak dong bahwa menegakkan diagnosis gangguan mental itu untuk benar-benar melabel bahwa oh kamu depresi, oh kamu sizo, oh kamu bipolar, itu nggak boleh sembarangan. Karena ada prosedur yang harus dilalui, rangkaian asesmen yang harus dilakukan. Ya tadi ya, setebal 992 halaman itu, jadi ada banyak banget eh, jenis-jenisnya, ada banyak banget perintilannya, rinciannya, yang mana itu harus dilakukan oleh tenaga yang ahli di bidangnya, karena ya itu tadi, nggak semua orang mempelajari 992 halaman itu gitu ya. Kami aja yang di ranah psikologi yang belajar psikologi nggak belum tentu belajar semuanya dari depan sampai belakang gitu apalagi yang orang umum gitu kan ya jadi jangan
coba-coba self diagnose itu tadi ya, yang mana itu sekarang jadi eh, apa ya, jebakan, bukan jebakan, sesuatu yang mudah banget dilakukan di era teknologi informasi sekarang gitu, karena ngeketik aja di Google langsung keluar sebenarnya kan ya daftar-daftar gejalanya, misalkan eh, apa gejala-gejala depresi, apa gejala-gejala gangguan kecemasan gitu kan, sebenarnya kita bisa peroleh dengan mudah di Google ya. Tapi masalahnya adalah ketika kita menggunakan Google sebagai panduan, lalu kita mencocokkan dengan diri kita sendiri gitu ya, itu kan istilahnya self diagnose, dan itu adalah sesuatu yang sebetulnya berbahaya karena em, apa ya, menegakkan diagnosis itu nggak bisa cuman sekadar cocok-cocokan dengan simptom aja gitu. Ada yang ini tadi, ada prosedurnya, ada rangkaian asesmen yang harus dilakukan. Jadi dan apa risikonya juga besar gitu. Jadi hati-hati dengan informasi-informasi yang kita peroleh di medsos gitu ya, apalagi yang sekadar di Reels, di TikTok gitu ya. Zaman sekarang kan gampang banget dapat informasi yang sepotek-sepotek di video-video singkat tersebut gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai self diagnose. Kenapa? Karena eh, bahaya nih gitu ya. Bahayanya apa sih? Bisa salah penanganan, bisa salah penanganan atau pengobatan, bisa juga salah perlakuan oleh orang lain dan bisa menimbulkan stres dan kecemasan yang tidak perlu. Uh, Oke, jelasin satu-satu. Minta maaf ya. Oke, salah penanganan tuh gimana? Misalnya, gampangnya gini. Hmm, Ketika misalnya seseorang itu baca-baca di Google gitu ya, aduh kenapa ya saya em, apa kalau yang paling gampang, contoh paling gampang tuh sakit dada gitu ya. Eh, apa penyebab sakit di ulu hati atau sakit di dada? Mungkin akan muncul sakit jantung gitu ya. Anda memiliki gejala em, jantung koroner atau apa gitu ya. Kan kalau kayak gitu bisa ini mungkin ya, kalau ada orang-orang yang mungkin, "Hah, saya jantung, aduh tapi saya nggak mau ke dokter, saya mau obat herbal aja," lalu dia berobat ke hmm, ya gitulah tuh orang herbal yang mungkin belum tentu juga kredibilitasnya gitu ya, belum bisa dipastikan kredibilitasnya, lalu dia bilang saya sakit ini, lalu dia memperoleh akhirnya dia dikasih obat tertentu yang mana itu ternyata padahal bisa berbahaya kalau sebenarnya bukan orang yang tidak mengalami sakit tersebut misalnya, kan itu bisa ke arah sana gitu ya. Tapi kan itu fisik, Mbak. Ya iya, tapi sama sebenarnya self diagnosis dalam kesehatan mental juga bisa ke arah seperti itu gitu. Karena kan ada beberapa terapi yang diperuntukkan untuk gangguan tertentu. Ada yang seperti itu juga. Nah, ketika kita salah misalkan ya, apa namanya, melabel diri sendiri, terus terus kita merasa uh, udah ahli gitu ya, dan tidak tidak mau uh, berkonsultasi pada ahlinya yang sebenarnya, lalu kita menangani sendiri dalam tanda kutip penyakit tersebut, bisa jadi kan salah gitu ya. Lalu salah perlakuan oleh orang lain, ini juga bisa jadi salah satu dampaknya. Contohnya gimana contohnya? Karena saya psikolog pendidikan, gampangnya adalah anak-anak sebenarnya biasanya. Ketika misalnya, uh, contoh paling gampang, anak-anak yang aktif banget, terus dia dibilang, oh dia mah ADHD nih. Padahal misalkan dia anak usia dini atau anak SD gitu ya, masih kelas 1 kelas 2 yang mana memang kebutuhan geraknya masih sangat em, besar gitu ya. Jadi dia nggak bisa diem gitu ya, karena kebutuhan geraknya tidak terpenuhi. Tapi mungkin ada orang yang tergesa-gesa, oh dia ADHD tuh kayaknya. Ketika dia dianggap ADHD, misalkan, oh dia ADHD, oke, dia ya udah berarti masukin ke ini ya, ke kelas apa tuh, tiba-tiba lupa, kelas inklusi misalnya, atau oh ya udah orang tuanya mungkin,
oh dia ADHD, udah deh masukin SLB misalnya gitu. Padahal anak itu sebenarnya misalkan normal, tapi ya gitu karena terlalu cepat melabel, akhirnya dia dimasukin ke SLB misalnya, atau ke kelas inklusi yang mana sudah dirancang untuk anak yang ya butuh bantuan gitu ya. Jadinya anak ini kasihan sebenarnya, padahal dia punya potensi lebih, dia punya eh, apa namanya kesempatan untuk bisa berkembang jauh pesat, tapi karena dia dilabel dengan salah oleh orang tuanya mungkin atau oleh gurunya gitu ya, jadinya dia terhambat perkembangannya karena dia ditempatkan di tempat yang salah, ditempatkan di tempat dengan perlakuan yang tidak tepat untuk dirinya gitu. Itu contoh yang paling dekat dengan saya ya karena saya sendiri sekolah pendidikan gitu. Lalu juga stres dan kecemasan tidak perlu, tentu saja ya, ini gampang ya, misalkan aduh ternyata saya depresi, aduh ternyata saya skizofrenia, saya suka ini gitu. Padahal sebenarnya ternyata enggak gitu. Jadinya ketika kita misdiagnosis kan jadinya kita bikin stres diri sendiri ya, padahal ternyata kalau misalkan dicek kepada ahlinya, enggak mbak, itu sebenarnya enggak misalkan, atau Pak Bu sebenarnya nggak sampai nggak tegak diagnosisnya gitu. Jadinya kan kita mengeluarkan energi untuk stres yang tidak perlu ya, atau cemas yang tidak perlu misalkan gitu. Kayak yang contoh yang tadi ya, apa sakit di ulu hati, jantung koroner. Tentu orang stres dong kalau didiagnosis jantung koroner, padahal ternyata misalkan cuman um, apa, oh itu asam lambungnya naik misalkan, yang mana itu gampangnya pakai apa obat lambung selesai gitu kan ya, misalkan seperti itu contohnya. Jadi dengan banyaknya informasi saat ini, berhati-hati, jangan mudah untuk langsung melabel diri sendiri atau keluarga kita atau orang-orang terdekat kita yang kita rasa aduh dia kayaknya ada sesuatunya nih gitu ya. Jangan tergesa-gesa gitu. Terus tapi bisanya apa gitu kalau benar-benar emang kita merasa ada problem, ada sesuatu yang nggak biasa nih gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya menjaga diri ya, menjaga kesehatan mental supaya bisa tetap sebaik mungkin. Cuman nanti akan dibahas sedikit lagi terkait kita bisa apa nih untuk apa namanya, jika kita ya kalau kita bisa punya masalah, apa yang bisa kita lakukan. Ini nanti nyambung ke bahasan yang ketiga ini. Mohon maaf sebentar ya. Oh ini. Oke. Nah, jadi kesehatan mental sendiri, eh, kesehatan mental sendiri itu sebenarnya dia eh, terpengaruh oleh beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor biologis, ada faktor sosiologis, dan faktor psikologis gitu ya. Jadi nggak cuman psikologis aja, tapi juga maaf ya. Jadi nggak bisa dititip. Faktor-faktornya tuh apa aja? Yang pertama ada genetik gitu ya. Jadi ada ketika kita punya keluarga yang mungkin pernah mengalami depresi atau skizofrenia atau tadi bipolar atau berbagai macam itu, atau punya kerentanan terhadap stres yang tinggi gitu ya, kemungkinan bisa jadi dalam keluarga tersebut akan ada juga orang yang ya mengalami masalah yang sama gitu. Tapi belum tentu gitu ya, cuman ada kemungkinannya lebih tinggi dibandingkan orang yang di keluarganya nggak ada yang mengalami
ya gangguan mental tersebut gitu. Lalu riwayat hidup misalnya pernah mengalami trauma atau apa namanya pola asuhnya kurang sehat gitu ya. Qadarullah mungkin keras didikannya, terus pernah dipukul dan yang seperti itu termasuk riwayat hidup yang bisa jadi meningkatkan risiko gitu ya. Termasuk juga lingkungan keluarga, mungkin ada yang em, keluarganya tadi orang tuanya mungkin em, tidak harmonis, sering bertengkar di depan dia, lalu em, bercerai, broken home segala macam, itu bisa jadi meningkatkan risiko. Dan kondisi alhamdulillah ya, kondisi geososial politik juga bisa berpengaruh gitu ya. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya bukan cuma masalah individu, tapi masalah sistemik juga sebenarnya yang bisa di ditangani oleh pemerintah bila ya ada bisa bila mereka mau bercampur tangan gitu ya. Cuman kalau kan nggak mudah ya. Geososial politiknya tuh kayak apa? Kayak misalnya ya tingkat kemiskinan, terus mungkin kondisi perang gitu ya. Kalau lagi perang ya jelas pasti akan sangat mempengaruhi kesehatan mental rakyatnya. Lagi ada perang saudara atau lagi ada paceklik dan sebagainya, banjir dan sebagainya kayak gitu. Atau mungkin politiknya lagi tidak tidak stabil, itu juga bisa berpengaruh ke kesehatan mental masyarakatnya. Lalu ada juga lingkungan sosial, kalau yang positif gitu ya, pendidikan, kesempatan seorang mendapatkan pendidikan yang SD, yang kalau cuma rezeki sampai SD dapat sekolah itu ya resikonya beda dengan mereka yang bisa sampai perguruan tinggi, misalkan seperti itu. Lalu kesempatan bekerja yang baik, keterampilan emosional yang sehat, dan religiusitas juga bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Nggak bisa digeser, kok bisa. Nah, lalu apa nih yang bisa dilakukan? Terus mungkin teman-teman ada yang ngeh ya, kalau ini beda nih, yang sebelah kiri tuh kotaknya coklat, yang sebelah kanan kotaknya putih. Sebenarnya ada maksudnya. Jadi, apa maksudnya saya ngebedain faktor-faktor yang ini? Supaya kita bisa mengoptimalkan kesehatan mental dan menghindarkan diri kita, memperkecil gitu ya kemungkinan kita terdiagnosis mental illness tertentu, kita bisa berusaha dengan fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol. Gitu. Kira-kira kalau menurut teman-teman sekalian, yang bisa dikontrol yang sebelah mana nih? Yang coklat atau yang putih? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ada? Yang sebelah kanan. Yang bisa dikontrol yang kanan. Oke. Bener ya, yang kanan lebih bisa kita kontrol gitu. Kenapa? Karena ya kalau kita fokus ke yang sebelah sini